Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Syahadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, di hari yang cerah dan indah, di minggu, di bulan yang agung dan mulia, kita diperkenankan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga rangkaian ibadah saum kita dari awal sampai nanti akhir, baik yang fardu yang sunnah, baik ibadah mahdud dan ghair mahdud, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya di alam dunia ini. Anak-anakku kelas 7, 8, 9 SMP Mekar Arum, atau siapapun yang melihat, mendengar, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pembelajaran yang berkaitan dengan pesantren Ramadan, insyaallah ada beberapa materi yang spesial ya di bulan suci Ramadan, karena ini mengacu kepada kegiatan pesantren Ramadan. Di antaranya kemarin ada tahsin Al-Quran, ada ilmu fikih, ada ilmu akidah, akhlak. Ya, insyaallah sekarang beberapa menit kita akan senantiasa belajar memahami tentang pengertian akidah, ruang lingkup, macam-macam tujuan, keistimewaan dan contoh akidah Islam. Ya. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah itu dari kata yang berasal dari bahasa Arab ya. Yaitu kata al-aqdu ya, yang artinya ikatan. Ya. Dan kata at-tawsiku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Jadi kepercayaan atau keyakinan yang kuat yang ada pada diri manusia itu sendiri. Jadi al-ihkamu yang artinya mengokohkan, menetapkan, dan ar-rabtu biquwah yang artinya mengikat dengan kuat. Ya. Jadi pengertian yang teguh, yang pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Ini adalah sebuah ikatan kepercayaan yang tidak mengikuti keimanan kita. Amantu wa malaikatihi wa kutubihi wa bil yaumil akhir bil qadari khairi wa syarri. Kita Allah Subhanahu wa taala bersepakat yang Allah itu dulu kita suka Idul iman itu ya, nadamnya seperti itu dulu kalau ini anak-anak ya. 10
dan adomnya Allah wujud kidam baqa muhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat qudrat iradat ilmul hayan sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Wajib ya bagi Allah 20, yang mustahil 20, wenang bagi Allah 1. Sifat wajib bagi Rasul 4, ya, yang mustahilnya 4, yang wenangnya 1. Jadi kalau jumlah semuanya adalah 50 sifat. Baik anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara bahasa akidah diartikan sebagai ikatan atau keyakinan, sedangkan secara istilah akidah adalah sebuah keimanan yang kuat terhadap suatu zat tanpa ada keraguan sedikit pun, ya. Jadi kita memahami tentang adanya zat Allah, sifat-sifatnya, ya. Terus makhluk-makhluk Allah, ada malaikat, ada para rasul, ya. Terus kita iman kepada kitab-kitab Allah, hari kiamat, dan qada dan qadar. Ada qada yang baik, ada qada yang buruk, ya. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dapat kita simpulkan pengertian akidah Islam atau akidah Islamiyah yaitu keimanan yang teguh, yang bersifat pasti ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala pelaksanaan kewajiban kita kepada Allah. Jadi kita diperintah mau, kita disuruh mau, kita dilarang mau, ya. Jadi mau diperintah, mau dilarang gitu ya. Terus bertauhid, taat kepadanya, kepada Allah. Beriman kepada para malaikatnya, para rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir atau hari kiamat, dan kita beriman kepada qada dan qadar Allah atau takdir yang baik dan takdir yang buruk. Jadi perkara-perkara yang gaib itu beriman kepada yang menjadi misalkan seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di dunia, ya. Ada jin, ada setan, ya. Kita juga wajib mengimani adanya makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ruang lingkup tentang akidah menurut para ulama ada beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup akidah, ya. Di antaranya ya ilahiyah, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas mengenai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah lahir batin kita, ya, siang malam itu illallah, kecuali hanya Allah yang membuat menciptakan seluruh makhluk dan isinya, dunia dan isinya. Ya, kita ada makhluk-makhluk gaib, ada malaikat, ada jin, setan, ada flora, ada fauna, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib mengimani, ya, kepada Allah Sang Maha Pencipta. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Yaitu Allah yang sudah menciptakan langit dan bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ya, wa ma bainahuma, ya. Jadi semua yang ada di langit, ya, kita tahu ada bulan, ada bintang, ada matahari, ya. Dan semua yang ada di bumi itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Khaliq, Allah pencipta. Yang kedua,
nubuwah, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan para utusan Allah, ya. Dari mulai Nabi Adam, ya, Adam, Idris, Nuh, Soleh, itu dulu dinalumkan, ya. Jadi kita tahu yang ada dalam Al-Quran yang wajib diketahui tentang Nabi dan Rasul utusan Allah itu ada 25 Nabi dan Rasul, ya, wajib hafal sampai Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah bagi kita umatnya. Jadi kita ittiba kepada ajaran baginda Rasulullah SAW. Kita mengimani adanya Rasul yang terakhir, karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ruhaniyah, yaitu pembahasan atau hal yang berkenaan dengan makhluk gaib. Misalnya malaikat, ya, yang wajib kita ketahui ada 10 kan. Ada malaikat Jibril, ya. Dan kita tahu tugas-tugasnya menyampaikan wahyu, ya. Ada malaikat Mikail, tugas-tugasnya misalkan menurunkan hujan, ya. Malaikat Israfil, ya, tugasnya apa? Misalkan meniup sangkakala, ya. Nanti kalau kita sudah mau selesai, yaitu kiamat, itu malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala, ya. Ada malaikat Ijrail, ya, tugasnya apa? Mencabut nyawa. Malaikat-malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah yang wajib kita ketahui ada 10, ya. Jadi malaikat, ada malaikat mungkar, ada malaikat nakir, itu tugasnya menanyai orang yang sudah meninggal di alam barza, alam kubur, ya. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid, tugasnya mencatat amal baik, amal buruk. Jadi kita semua tercatat, terekam. Apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, jadi keseharian kita, budi pekerti, semuanya direkam, semuanya dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Kiri kanan kita dijaga oleh mereka, ya. Terus ada malaikat Malik, ya, tugasnya menjaga pintu neraka, ya. Dan ada juga malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga, gitu, ya. Itu yang wajib diketahui. Sementara banyaknya malaikat itu tidak terhingga karena memang banyak sekali, ya. Satu malaikat punya anggota 7.777 malaikat. Dan satu malaikat yang lain sama anggotanya 7.777 malaikat. Sehingga tidak terhingga banyaknya malaikat, sehingga ada keterangan bahwa banyaknya pasir di dunia atau daun-daun pepohonan di dunia itu masih banyak malaikat, begitu, ya. Baik, yang keempat, anak-anakku, yang tadi, ya, tentang setan, iblis, dan jin itu juga wajib kita mengimani. Tapi kita mengimani itu keyakinan saja, tidak mengimani kita harus ibadah atau turut taat kepada jin atau setan, gitu. Karena mereka juga makhluk, ya. Kita tidak boleh mengimani seperti kita mengimaninya kepada Allah, turut taat, patuh, ya, beribadah, maksudnya menyembah, ya, tidak boleh. Karena mereka makhluk gaib yang diciptakan sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sam'iyat, ya. Sam'iyat itu pembahasan yang berkenaan dengan alam gaib. Misalkan tadi ada alam barzah, alam kubur. Alam barzah itu bahrun nadar namanya, alam penantian. Jadi apabila nanti kita meninggal dunia, kita menunggu di alam barzah, alam penantian. Apakah kita bahagia atau sebaliknya celaka, ya? Yang jelas tergantung hasil karya, hasil kinerja kita di dunia. In ahsantum ahsantum li anfusikum, Al-Quran mengatakan begitu. Wa in asatum falaha. Siapa yang menuai kebaikan, maka kebaikannya kembali pada dirinya. Siapa yang mengerjakan keburukan, maka keburukan pun kembali kepada dirinya.
Jadi may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jadi apapun yang kita lakukan kebaikan untuk diri kita akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Keburukan untuk diri kita juga yang akan dibalas oleh Allah dengan azab atau siksa. Gitu. Jadi samiyat itu pembahasan tentang alam-alam gaib. Misalkan ada alam kubur ya tadi, alam surga. Surga itu yang kenikmatan itu yang tidak ada bandingannya dengan dunia ini, karena dunia ini cuma 1% kenikmatan dibanding kenikmatan surga yang 99%. Luasnya surga itu dalam Al-Quran dikatakan wa jannatin arduhas samawati wal ar. Jadi surga itu luasnya langit dan bumi dihijikeun. Langit dan bumi disatukan ya. Kita tidak terbayang luas langit seperti apa, bumi saja belum pernah kita ukur, belum pernah kita jelajahi atau kurilingan ya, yang jelas luas sekali begitu. Jadi wa jannatin arduhas samawati wal ar. Jadi luasnya surga itu langit dan bumi disatukan gitu ya. Ya tidak terbayang dengan akal pikiran kita, hanya terbayang dengan iman ya, dengan iman kita yakin percaya gitu. Tapi dengan akal tidak terjangkau. Karena saking kecilnya ilmu kita atau terbatasnya pengetahuan kita. Ada juga alam neraka ya. Neraka itu ada 7 pintu ya. Surga ada 8 pintu. Ada di situ surga-surga yang ada dalam Al-Quran, Jannatun Na'im, Jannatul Firdaus. Itu surga yang VVIP ya, di surga Firdaus ya, para nabi, para rasul begitu ya. Yang luar biasa kenikmatannya ya. Nanti dibahas lagi tentang macam-macam surga yang ada 8. Termasuk ada surga yang khusus, manusia yang masuknya adalah ahli saum. Ya, orang-orang yang puasa, namanya surga Raihan. Jadi siapa yang gemar hobi cinta kepada saum ya, nyandu dengan saum, maka mereka akan memasuki pintu itu ya, pintu Raihan, namanya surga yang khusus orang yang puasa yang bisa masuk ke dalamnya. Itu luar biasa. Terus ada juga neraka yang 7 pintu neraka. Yang paling dahsyat ya, ada neraka Jahanam, itu neraka VVIP-nya ya. Ada neraka yang kelas ringan, tapi namanya neraka kelas ringan itu 70 kali lipat panasnya api di bumi. Itu kelas ringan ya. Neraka yang berkobar-kobar apinya itu fawailul lil musallin. Itu diperuntukkan neraka yang berkobar-kobar itu yang api di dalamnya itu untuk mengazab manusia yang suka sholat ya, fawailul lil musallin, orang yang suka sholat tapi suka maksiat begitu. Suka sholat tapi sholatnya tidak benar, sholatnya tidak baik. Misalkan suka mengulur-ngulur waktu ya, azan zuhur jam 12 dia sholatnya jam 2 misalnya. Asar jam 3 dia asarnya jam 5. Maghrib sampai isya. Isya ketiduran sampai mau subuh. Subuh juga kesiangan sampai disatukan dengan sholat duha misalkan ya. Jadi jam 6, jam 7 begitu ya. Itu kebiasaan-kebiasaan mengulurkan waktu. Atau sholatnya rajin, sholatnya tepat waktu, tapi ingatannya itu kemana-mana, bukan kepada Allah ya, tapi ingatannya misalkan ingat tugas, PR, misalkan anak-anak banyak tugas, banyak PR ya, atau ingat misalkan ingat makanan ya, apalagi sekarang lagi puasa ya, ingat bubur kacang ya, kolak misalkan itu ya. Itu kemana-mana pikirannya. Atau misalkan kalian yang sudah ABG itu yang memejehna ya. Ingatna kakak bogoh, bukan ingat kepada Allah begitu ya pas sholat. Jadi itu pun sama,
tidak akan diterima oleh Allah ibadah seperti itu karena ingatannya bukan kepada Allah, pada sesuatu hal ingatnya. Jadi hati-hati dengan ibadah yang mahdoh kita ya, terutama sholat kita. Andai kata dikerjakan tepat waktu pun tidak akan Allah terima apabila kita sholat nama lawung, ya pikirannya kemana saja begitu. Karena Allah itu Allahu Thayyib la yuqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik dan akan menerima yang baik-baik saja. Artinya yang buruk tidak akan diterima oleh Allah. Mohon maaf yang buruk-buruk itu dilewat oleh Allah ya. Tidak mau Allah menerimanya. Hanya kita harus hati-hati, harus tawadu, harus ikhlas ya, sukacita dalam melakukan berbagai amal ibadah. Niatkan semata-mata hanya karena Allah. Andai kata kita misalkan terjebak, maka kita fadkuru ya, kembali lagi kepada Allah. Terjebak dalam perbuatan dosa atau maksiat. Dalam sholat pun ada maksiatnya, yaitu tadi Allahu Akbar ya. Harusnya Allahu Akbar itu mengingat Allah yang maha besar, Allah maha agung, Allah maha kuasa. Ini Allahu Akbar ya. Jadi ingat sesuatu hal yang mestinya tidak diingat. Sehingga ada anekdot kalau kita hilang sesuatu barang, apabila ingin diketemukan, yaitu pas kita sholat jadi ingat. Oh iya kunci ada di situ ya. Oh iya uang ya gitu ya. Jadi apapun yang merasa diri kehilangan, ya dianjurkan sholat. Karena pas sholat jadi ingat begitu ya. Tapi jangan dijadikan sandaran bahwa sholat itu untuk mengingat kita lupa ya. Harusnya justru dengan sholat itu kita selalu ingat kepada Allah ya, bukan semata-mata untuk mencari benda atau sesuatu hal yang kita miliki yang telah hilang di tangan kita begitu. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi tentang macam-macam akidah. Sekarang pembagian akidah tauhid ya. Menurut pembagian ini para ulama membagi 3 jenis akidah. Yang pertama, akidah atau tauhid al-uluhiyah. Itu dalilnya ada dalam surah Al-Fatihah ayat 4 ya. Ayat 4 itu apa bunyinya? Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin, yang ketiga Ar-Rahmanirrahim, yang keempat Maliki Yaumiddin. Jadi Allah itu yang merajai, yang memiliki, yang menguasai, yaumi itu hari, ad-din pembalasan. Jadi nanti tidak ada lagi yang bisa memiliki, menguasai hari pembalasan, yaitu nanti di yaumil ba'ats, apabila kita sudah dikumpulkan di padang mahsyar, itu hanya Allah, tidak ada lagi makhluk, bahkan termasuk malaikat, siapapun tidak bisa. Itu kekuasaan hak prerogatif Allah yang memiliki hari pembalasan atau yaumiddin ya. Itu dalil tentang akidah atau tauhid uluhiyah. Dan An-Nas ayat 3, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ilahin nas. Jadi Tuhan manusia yang menciptakan manusia. Ya. Jadi ilahin nas itu Tuhannya manusia, dan seyogianya seluruh manusia itu ya menghambakan diri menyembah kepada Allah. Ya, tapi bagaimana Pak dengan orang-orang kafir misalkan? Ya mereka tidak diberi oleh Allah hidayah, taufik ya. Kita pun yang sudah mukmin turunan, yang dari lahir sudah muslim ya, terus harus memohon hidayah kepada Allah. Apa hidayah itu? Petunjuk untuk kita kapanpun, dimanapun kita selalu memohon kepada Allah akhir yang terbaik atau husnul khotimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam kebaikan ya. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari akhir yang buruk. Jadi kita ingin mendapatkan hidayah apabila nanti dijemput ya oleh malaikat Israil itu dalam keadaan baik ya. Kita lagi ibadah, kita ya lagi soleh gitu, melakukan amal-amal yang baik, yang positif. Tidak mau kita itu lagi melakukan maksiat atau melakukan dosa begitu. Yang kedua,
tentang tauhid ar-rububiyah gitu ya. Ar-rububiyah itu dalam surah Al-Fatihah ayat 2. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah segala puji. Alhamdulillah itu milik Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah itu rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Tuhan seluruh alam ya. Alam itu kan banyak. Kita sebelum ke dunia dikumpulkan oleh Allah di alam ruh ya. Ada dalam Al-Qur'an, alastu birabbikum, kata Allah, ruh semuanya ada, ruh manusia, ada ruh binatang, flora, terus ada ruh jin, setan, malaikat, semua ada di situ. Alastu birabbikum, semua ruh itu menjawab qalu bala syahidna. Jadi mengakui bahwa ini pencipta kami, bahwa Tuhan adalah penguasa semua alam. Jadi di alam ruh semuanya dikumpulkan ya. Kita itu semuanya di alam ruh mengakui adanya Allah, mengakui Tuhannya adalah Allah begitu. Termasuk jin, setan ya, mengakui bahwa Tuhan seluruhnya pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah alam ruh baru alam kedua, alam rahim. Ini tidak semua ruh kompak ya masuk ke alam rahim itu sesuai dengan qada dan qadarnya. Ada yang kelahirannya tahun 2000, misalkan ada 2001, 2002, 2003 gitu ya. Dari mulai Nabi Adam sampai sekarang ya, manusia tidak semuanya langsung lahir ke dunia ya. Jadi estafet gitu, ngantri ya, antrian, menunggu antrian begitu. Nanti juga dari alam ruh itu ke alam yang kedua alam rahim, alam ketiga sekarang alam dunia, nanti kembali ke alam barzah, alam penantian, terus nanti setelah alam barzah penantian semua manusia diwafatkan, dikumpulkan lagi nanti di alam mahsyar ya, atau alam kebangkitan, alam ba'ats. Semuanya manusia itu dikumpulkan di situ ya, kembali ke semula. Dulu dikumpulkan di alam ruh, nanti dikumpulkan di alam mahsyar ya, atau disebut alam kebangkitan atau alam ba'ats ya. Jadi tauhid ar-rububiyah itu surat Al-Fatihah ayat 2 dan surat An-Nas ayat 1. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakan wahai Muhammad ya, a'udzu birabbikul, a'udzu birabbin nas ya, aku berlindung kepada Tuhannya manusia ya. Siapa Tuhannya manusia? Yaitu ilahin nas, Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh Tuhan makhluk termasuk manusia, kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah semuanya diciptakan ya, yang menguasai, yang menciptakan, yang merajai adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita harus yakin sepenuh hati bahwa Allah yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur ya alam semesta ini. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah, artinya tidak ada yang menyaingi ya. Tidak ada yang menyaingi Allah. Hanya zat Allah satu-satunya. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Apa itu? Yaitu menegaskan bahwa Allah dalam asma dan sifatnya, artinya mengimani bahwa tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah dalam zat, asma dan sifatnya. Jadi mustahil, tidak bisa disamakan oleh Allah. Jadi Allah itu menciptakan, tapi tidak bisa dikatakan bahwa Allah itu punya tangan begitu ya. Jadi kita tidak bisa dimisilkan bahwa Allah itu seperti makhluk, tidak bisa. Jadi laisa kamitslihi syai'un ya, tidak ada misil bagi Allah gitu ya. Tapi kita diciptakan punya tangan, punya kaki, punya mata, telinga, mulut ya, nah diciptakan oleh Allah. Dan Allah itu maha mendengar, maha melihat ya. Allah itu punya sifat waspada ya. Allah itu maha
merajai ya, tidak bisa dimisilkan seperti raja duduk di kursi begitu ya, ada mahkotanya itu ya, tidak bisa dimisilkan seperti itu. Karena laisa kami selihi sayun, tidak bisa dimisilkan dengan bentuk manusia ya atau kita. Terus tujuan atau mempelajari ilmu akidah, tujuan mempelajari akidah itu bisa meningkatkan ibadah kepada Allah dengan baik dan benar. Jadi kalau kita sudah bagus akidahnya, keyakinannya, jadi kita meningkat kredibilitas kita, meningkat kebaikan kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, karena kita sudah yakin sepenuh hati ya. Yakin 100%, yakin sepenuh hati. Yang kedua, bisa menenangkan jiwa kita, karena kalau kita sudah yakin bahwa Allah itu selalu ada, mendengar dan melihat kita, maha waspada, apapun yang kita lakukan ya kita akan tenang, nyaman gitu, dan kita akan terbebas dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik begitu. Jadi tenang jiwanya, terang pikirannya, itu orang yang akidahnya kuat kepada Allah. Yang ketiga, meningkatkan amal baik ya, meningkat terus meningkat. Jadi kita hari ini begini, besok begitu, jadi terus meningkat, naik ya. Jadi ibarat nabung sekarang 1.000, besok jadi harus 2.000, besok lusa 3.000 gitu ya. Jadi hari tambah baik, tambah dewasa, tambah tawadu, tambah amal baiknya begitu. Yang keempat, kita menegakkan akidah itu sama dengan menegakkan agama kita, menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam dengan akidah yang kuat kepada Allah. Akidah yang kuat kepada Allah, Al-Quran, dan akidah yang menjadi uswah adalah hadis. Jadi kita mengimani kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Mungkin itu dulu yang Bapak sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan karena efektivitas waktunya singkat. Mudah-mudahan tidak puas, anak-anakku belajar terus tentang akidah, tentang akhlak, itu perbuatan kita ya. Kalau akidah itu keyakinannya, ya, yakin kepada Allah, amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairi wa syarri. Jadi iman kepada Allah, keyakinan yang kuat. Sementara akhlak itu perilaku kita, nanti aplikasi dari akidah ya. Itu saja anak-anakku, semangat terus di rumah, mudah-mudahan kalian sehat walafiat, jaga kondisi kesehatan, jaga juga imun kita, semuanya ibadah kita, semangat kita ya, belajar yang rajin, yang tekun, ibadah yang rajin dan tekun, bekerja yang rajin dan tekun. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekar arum, deket dede imut. Allahu Akbar.